Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dewa Purnamasari dari kelas PKI 5B dengan NIM 2301030031 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah dari BK Multibudaya dengan tema Etika dalam Konseling Multibudaya. Apa saja isu-isu etika yang dihadapi oleh konselor dalam konseling multibudaya? Bagaimana konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya? Etika dalam konseling multibudaya merujuk pada prinsip moral dan profesional yang mengatur perilaku konselor dalam berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Etika ini menuntut konselor untuk bertindak adil, menghormati nilai-nilai budaya klien, dan menghindari bias pribadi. Isu-isu etik yang umum dihadapi itu yang pertama ada bias budaya dan stereotip. Konselor dapat tanpa sadar menilai klien berdasarkan stereotip budaya. Yang kedua itu kerahasiaan. Dalam budaya tertentu, keluarga memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan sehingga menjaga rahasia klien menjadi lebih kompleks. Dan yang terakhir, menilai nilai yang bertentangan. Nilai konselor bisa bertentangan dengan nilai budaya klien seperti pandangan tentang gender, pernikahan, atau spiritualitas. Strategi menjaga etika dalam konseling multibudaya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri, mengenali bias dan nilai pribadi yang dapat memengaruhi keputusan profesional. Yang kedua, mengikuti kode etik profesi, berpedoman pada prinsip otonomi, keadilan, kerahasiaan, dan tidak merugikan klien. Yang ketiga itu keterbukaan terhadap nilai budaya klien, menghormati sistem nilai klien tanpa memaksakan pandangan pribadi. Bagaimana konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya? Konselor dapat memastikan kepatuhan terhadap etika dalam konseling multibudaya dengan melakukan langkah-langkah seperti mengembangkan kesadaran diri. Konselor harus menyadari bias pribadi, nilai budaya, dan prasangka yang mungkin memengaruhi penilaian terhadap klien. Yang kedua itu peningkatan kompetensi multibudaya. Konselor perlu mempelajari budaya klien, mengikuti pelatihan multibudaya, memperoleh supervisi, dan memahami bagaimana budaya memengaruhi perilaku, komunikasi, serta cara klien memaknai masalah. Yang ketiga itu menghargai nilai dan kepercayaan klien. Konselor wajib menghormati keyakinan, tradisi, dan norma sosial klien, serta menyesuaikan pendekatan konseling dengan konteks budaya yang berbeda, budaya yang mereka bawa. Dan yang terakhir itu menjaga kerahasiaan secara sensitif budaya. Konselor perlu menjelaskan batas-batas kerahasiaan dan menyesuaikannya dengan norma budaya klien, terutama ketika keluarga besar atau komunitas berperan dalam pengambilan keputusan.